Shadow Slave Bab 366 Pelajaran Sejarah. Beberapa waktu kemudian, Sunny keluar dari ruang instruktur. Hari musim dingin yang cerah menyambutnya dengan angin dingin dan kepingan salju kecil menari di bawah sinar matahari. Meski berpakaian sangat ringan, kulitnya hanya ditutupi kain lembut dari pakaian latihan sederhana yang diberikan kepadanya oleh staf kompleks rumah sakit Akademi. Sunny tidak merasa terlalu dingin. Itu sedang dibangunkan untukmu, kurasa. Jika itu setahun dan beberapa bulan yang lalu, dia akan mati-matian mencari tempat berlindung, berharap dia tidak akan mati kedinginan dalam semalam atau, lebih buruk lagi, sakit. Tapi sekarang, Sunny merasa luar biasa. Dia bahkan tidak nyaman. Menarik lengan bajunya untuk menyembunyikan tato ular, dia menghirup udara sejuk yang disaring dengan sempurna, tersenyum, dan mulai berjalan. Keputusan. Percakapan dengan Master Jet sangat berguna, tetapi meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setiap pilihan yang disajikan kepadanya memiliki keuntungan yang memikat, tetapi juga kerugian yang sangat serius. Klan besar, klan kecil, pemerintah, atau independen? Sunny mencoba membayangkan dirinya sebagai warisan dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Semua prestise itu, semua kekayaan itu, kekaguman massa. Menjadi warisan berarti menjadi bagian dari kaum bangsawan, elit di atas semua elit. Itu kebalikan dari Sunny sepanjang hidupnya. Tapi siapa bilang dia harus tetap sama di masa depan? Dari orang miskin menjadi pangeran, itu akan menjadi transformasi yang menyenangkan. Lord Sunless. Cincinnya bagus bukan? Ada kerugian serius untuk membuat pilihan seperti itu, tentu saja. Bekerja untuk pemerintah menawarkan keuntungannya sendiri, tetapi dengan biaya tidak menerima banyak dana dan sumber daya, sementara terikat oleh terlalu banyak kewajiban. Kedua kali Sunny bertemu Master Jet, dia tampak sibuk dan terlalu banyak bekerja. Dia tidak bisa membayangkan mengejar tujuannya dengan jadwal seperti itu. Salah satu fungsi pasukan kebangkitan dalam pelayanan kepada pemerintah adalah memburu anggota nakal dari jenis mereka sendiri. Lagi pula, orang-orang yang terbangun, dan ada penjahat di antara mereka juga. Terutama karena banyak yang trauma dan didorong ke tepi kegilaan oleh pengalaman mereka di mimpi buruk dan alam impian. Jika Sunny bisa menyerap esensi dari manusia yang dia bunuh seperti semua kebangkitan lainnya, jalan itu bisa memberinya jalur yang lebih cepat untuk menjenuhkan intinya. Tapi seperti itu, dia tidak melihat dirinya mengenakan seragam, kecuali ada gerbang baru yang dibuka setiap hari, sehingga memberinya persediaan makhluk mimpi buruk yang tak ada habisnya untuk diburu. Ngomong-ngomong, rata-rata berapa guides yang dibuka pada tahun tertentu? Tiba-tiba, Sunny menyadari bahwa dia tidak tahu. Propaganda tidak pernah menyebutkan angka konkret, hanya fakta bahwa Awaken yang gagah berani mengendalikan situasi. Benarkah? Pilihan terakhir adalah tetap mandiri. Pilihan itu tampaknya bertentangan dengan keinginannya untuk memperoleh status dan keuntungan sebanyak mungkin, tetapi hanya di permukaan. Nyatanya, Sunny telah menerima sebagian besar dari apa yang diinginkannya dengan menjadi warga negara berpangkat tinggi dan mendapatkan pilihan bebas dari benteng manapun. Tentu saja, tidak memiliki sumber daya yang besar dari klan legasi atau pemerintah akan menjadi kerugian besar. Tetapi itu juga akan memberikan kesempatan terbaik untuk menyimpan semua rahasianya untuk dirinya sendiri. Ketiga opsi itu layak dipertimbangkan. Pada akhirnya, semuanya sampai pada fakta bahwa dia tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan. Jadi, mendapatkan informasi adalah prioritas pertamanya. Tapi bagaimana caranya?
Apa namanya? Perpustakaan? Akademi harus memiliki salah satunya kan? Sunny, tentu saja, belum pernah ke perpustakaan, tapi dia sudah familiar dengan konsep itu. Ada juga jenis terminal umum serupa di pinggiran, meskipun menggunakannya dengan kredit biaya. Dia tidak pernah punya cadangan, jadi kunjungannya sedikit dan jarang. Dan dia pergi ke sana untuk hiburan, bukan untuk belajar. Sekarang Sunny memiliki komunikator yang canggih, dia dapat mengakses banyak informasi dari jaringan, tetapi melakukan hal itu pasti akan meninggalkan jejak digital. Mempertimbangkan bahwa beberapa topik yang ingin dia teliti agak berbahaya, dia ingin tetap anonim. Perpustakaan itu. 10 menit kemudian, dia mendekati sebuah bangunan putih persegi. Seperti sebagian besar akademi, dindingnya terbuat dari paduan murni yang halus, dengan jendela lebar yang dapat ditutup kapan saja dengan daun jendela yang diperkuat. Tidak banyak orang yang terlihat, jadi Sunny berasumsi bahwa perpustakaan itu bukan tujuan populer di antara orang-orang yang bangkit. Mengapa demikian? Jika sebagian besar informasi yang disimpan di sana dapat diakses dari jarak jauh, dia adalah orang aneh karena datang ke sini secara pribadi. Masuk melalui pintu otomatis, Sunny melihat sekeliling dan berkedip beberapa kali. Kemanapun dia memandang, rak-rak tinggi penuh buku kertas terbentang di kejauhan. Di antara mereka berdiri meja-meja yang dimaksudkan untuk belajar, dengan beberapa pria dan wanita muda membaca di belakang mereka tanpa suara. Kebanyakan dari mereka menggunakan terminal untuk mencatat, tetapi ada juga yang menulis dengan tangan. Apa-apaan itu? Semua buku itu, tentu saja, dicetak di atas kertas sintetis. Tapi mengapa harus dicetak? Bukankah lebih nyaman membaca dari terminal, seperti yang dilakukan semua orang normal? Dia belum pernah melihat buku fisik dalam hidupnya. Gagasan untuk menggunakan salah satunya sangat membingungkan. Tapi kemudian, itu masuk akal. Teknologi penyimpanan data digital sudah sangat maju, namun rentan terhadap berbagai jenis kerusakan. Selama masa-masa kelam, yang terjadi sebelum masa-masa yang bahkan lebih gelap dari mantra mimpi buruk. Ketika umat manusia telah ditelan oleh rangkaian perang yang menghancurkan dan bencana alam yang dahsyat, banyak pengetahuan telah hilang karena ketergantungan yang berlebihan pada media digital. Akibatnya, seluruh lapisan budaya hilang tanpa bisa ditarik kembali. Kertas masih merupakan cara teraman untuk melestarikan pengetahuan. Hanya saja Sunny tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Masih aneh. Mencoba untuk tidak menunjukkan kebingungannya, Sunny diam-diam melihat sekeliling dan memperhatikan seorang anggota staf perpustakaan. Itu adalah seorang pria muda. Tidak, tunggu. Seorang wanita muda. Seorang anak muda, dengan rambut hitam pendek dan mata coklat yang cerdas, yang sedang membaca buku yang terlihat kuno. Ada lencana di dadanya, dengan nama Ren tertulis di atasnya. Setidaknya Sunny mengira itu adalah sebuah nama. Mungkin itu adalah gelar yang aneh di kalangan pustakawan. Siapa yang tahu kebiasaan aneh apa yang mereka miliki di sini? Mendekati pustakawan muda, dia berhenti beberapa meter jauhnya dan menunggu dengan sabar untuk diperhatikan. Namun, Ren terus membaca, benar-benar asyik dengan cerita apapun yang diceritakan buku itu, mata penuh emosi yang dalam. Penasaran, Sunny melihat judul di sampulnya. Jatuh Bebas. Kedengarannya tidak asing. Pasti buku yang sangat bagus. Mungkin aku harus membacanya suatu hari nanti. Hei, bisakah aku mendapatkan petunjuk arah? Ren bertahan selama beberapa detik, lalu dengan enggan meletakkan novelnya dan menatapnya dengan senyum netral. Tentu saja.
Apa yang bisa saya bantu? Dia berlama-lama sebentar. Lalu berkata dengan ragu, bagaimana saya bisa membaca tentang alam mimpi dan keadaan ekspansi manusia saat ini ke berbagai wilayahnya? Ren berkedip beberapa kali, lalu bertanya dengan sopan, Bisakah kamu lebih spesifik? Sunni menghela napas. Aku ingin melihat peta dan daftar semua benteng di luar sana, juga mengetahui siapa yang memiliki apa dan mengapa. Kurasa. Pustakawan tersenyum cerah, kamu juga pecinta sejarah. Tentu saja, tentu saja. Kamu datang ke tempat yang tepat. Kami memiliki semua rekaman yang kamu perlukan di sini. Nikel. Sunni tersentak. Nikel. Apa artinya nikel? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, pustakawan muda lainnya muncul entah dari mana. Yang ini pasti laki-laki, mengenakan kemeja putih kusut dan rompi coklat. Dia tinggi dan tampan, dengan rambut merah agak acak-acakan, bulu kasar di dagunya, dan wajah ramah. Ada juga lencana di rompinya, dengan kata nikel tertulis di atasnya. Keduanya adalah pasangan yang aneh. Nikel, bisakah kamu mengantar pemuda ini ke bagian sejarah alam mimpi? Pustakawan jangkung itu melirik Sunni dan memberinya senyum lebar. Tentu. Tolong, ikuti saya. Mereka menuju ke kedalaman perpustakaan, meninggalkan Ren di belakang. Beberapa saat kemudian, Sunni mendengar gemerisik halaman kertas dari belakang. Pustakawan yang lebih kecil sekali lagi asyik membaca buku. Ya, saya pasti harus memeriksa novel itu. Seorang warga dari peringkat ke-7 harus banyak membaca, bukan? Nikel membawanya melewati perpustakaan, menanyakan beberapa pertanyaan untuk mempersempit pencarian. Segera, mereka tiba di depan satu set rak tertentu, penuh dengan buku-buku yang berkaitan dengan alam mimpi dan sejarah eksplorasi lambat umat manusia terhadapnya. Pria muda itu membantu Sunni memilih beberapa, mendoakannya, dan menghilang dengan tenang dan cepat seperti saat dia muncul. Sunni melihat ke tempat di mana Nikel berada beberapa saat yang lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Seorang pustakawan. Orang itu bisa jadi seorang pembunuh, sebaliknya. Ya, mungkin memang begitu. Kalau dipikir-pikir, bekerja di perpustakaan bisa menjadi kedok yang sempurna bagi operator klandestin. Mungkin aku juga harus menjadi pustakawan. Memastikan tidak ada yang mengawasinya, Sunni meletakkan buku-bukunya di meja terdekat dan berjalan kembali ke rak. Di sana, dia menatap buku tertentu yang dia perhatikan beberapa menit yang lalu. Judulnya sederhana, Api Abadi. Sunni ragu-ragu sebentar, lalu mengambil buku itu dari rak. Dia cukup yakin bahwa penguasa setidaknya ikut bertanggung jawab atas jatuhnya klan Nef. Jika demikian, pasti ada beberapa petunjuk tentang identitas mereka dalam sejarah Api Abadi. Ini pasti tempat yang bagus untuk mulai mencari jawaban. Benar kan? Shadow Slave bab 367 Kabut Waktu. Sunni membawa buku itu kembali ke meja dan duduk, menatap sampul polosnya dengan ekspresi rumit. Tentu saja, dia tahu beberapa hal tentang klan Immortal Flame. Semua orang melakukannya, mengingat betapa menonjolnya pencapaian para anggotanya. Meskipun Sunni gagal menerima pendidikan yang layak, tokoh legendaris ayah dan kakek Changing Star telah lama menemukan jalan mereka dari halaman sejarah ke dalam budaya populer. Nama mereka cukup identik dengan kepahlawanan dan sifat jiwa manusia yang gigih, yang terkenal diwarnai dengan nada tragedi. Immortal Flame adalah yang pertama bangkit menjadi seorang guru, dan Broken Sword, menantu laki-lakinya, adalah guru pertama yang menjadi orang suci. Tentu saja, mereka tidak melakukannya sendirian.
Masing-masing memiliki sekelompok rekan yang kuat untuk berbagi beban menantang mantra. Jadi, pernyataan yang lebih tepat adalah bahwa mereka adalah pemimpin kelompok pertama yang menaklukkan mimpi buruk kedua dan ketiga. Namun, nama rekan mereka tidak begitu dikenal. Sunni yakin anak-anak mengenal mereka di sekolah, tapi tikus jalanan seperti dia hanya memiliki kesan umum tentang siapa mereka. Sebagian besar, dia hanya ingat bahwa beberapa dari mereka akan mendirikan klan besar. Tapi itu hal tentang pahlawan. Sunni pernah memberitahu Evie bahwa seseorang harus mati untuk menjadi pahlawan, dan itu bukan lelucon. Seseorang dapat memiliki kemasyhuran dan rasa hormat untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Tetapi tindakan membuat pengorbanan terakhirlah yang mengangkat seseorang ke status heroik. Itulah mengapa klan api abadi lebih dihormati daripada klan besar lainnya. Bukan hanya karena para pemimpin kelompok itu berasal darinya, tetapi juga karena memiliki akhir yang tragis. Atau sudah, jika Nevis berhasil kembali ke dunia nyata, ketenaran klannya akan menyala terang sekali lagi, bahkan mungkin lebih terang dari sebelumnya. Orang-orang yang selamat dari pasukan pemimpi sudah memperlakukannya seperti dewa. Dengan cemberut tiba-tiba, Sunni dengan canggung membuka buku itu dan mulai membaca. Terbiasa membaca dari layar, dia berjuang sedikit dengan teks tercetak. Tetapi kemudian dengan cepat terbiasa dan asyik dengan sejarah terkenal dari klan terkenal itu. Bagian pertama didedikasikan untuk Immortal Flame sendiri, dan meskipun menarik, tidak banyak informasi yang bisa digunakan Sunni. Dia sudah tahu bahwa kakek Nef termasuk di antara gelombang pertama orang yang terinfeksi mantra mimpi buruk. Dan bahwa dia bertarung melawan makhluk mimpi buruk selama kekacauan awal yang mengikuti kemunculannya. Saat itu, jutaan orang tiba-tiba didorong ke dalam mimpi buruk pertama dan mati, mengakibatkan jutaan makhluk mimpi buruk memasuki dunia nyata. Tentu saja, hampir semuanya hanya dari peringkat dorman, tetapi bahkan itu ternyata terlalu banyak untuk ditangani oleh pasukan manusia yang sudah terhuyung-huyung. Seluruh negara dihancurkan, dan untuk sementara, planet ini tenggelam dalam kekacauan total. Hanya berkat orang-orang seperti Immortal Flame, yang belum mendapatkan nama sejatinya saat itu, tentu saja. Situasinya berubah. Ada orang-orang yang selamat dari mimpi buruk pertama, lalu memasuki alam mimpi dan mengukir jalan mereka menuju gerbang. Setelah kembali ke dunia nyata, mereka bersatu dan melawan gelombang makhluk mimpi buruk, akhirnya membentuk tatanan dunia baru. Salah satu yang ada sampai hari ini. Mereka tangguh, orang-orang tangguh. Menjadi seorang yang bangkit sudah cukup sulit bahkan hari ini, dengan semua pengetahuan yang terakumulasi tentang mantra dapat diakses secara bebas oleh semua orang. Saat pertama kali muncul, orang-orang seperti Immortal Flame tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa itu aspek, berapa banyak peringkat dan kelas makhluk mimpi buruk yang ada di sana, apa artinya, apa itu kenangan dan gema. Apa itu gerbang? Yang paling penting dari semuanya, mereka bahkan tidak tahu apakah menyelamatkan umat manusia itu mungkin. Namun, entah bagaimana, mereka belajar dan melawan. Sunni tidak bisa membayangkan betapa gelap dan mengerikannya waktu itu. Sungguh, mereka pantas mendapatkan rasa hormatnya. Tapi, sayangnya, mereka tidak pantas mendapatkan waktunya. Setidaknya tidak sekarang. Dia memiliki hal-hal yang jauh lebih mendesak di piringnya. Jadi Sunni hanya membaca sekilas halaman-halaman yang menggambarkan kehidupan Immortal Flame. Kemenangan akhirnya atas mimpi buruk kedua, dan kematian heroik.
Guru legendaris mati membela kota-kota yang dievakuasi dari serangan makhluk mengerikan yang memasuki dunia nyata melalui gerbang kategori 5. Itu terjadi sekitar 1 tahun sebelum Sunni lahir, dan telah menelan biaya seluruh benua bagi umat manusia. Itu juga peristiwa yang menyebabkan Ibu Nef menjadi hollow, meski tragedi itu tidak dijelaskan dalam buku dengan sangat rinci. Semua yang dikatakan tentang itu adalah bahwa Smile of Heaven mati selama bencana sambil melindungi warga sipil. Sunni menghela napas, lalu berkonsentrasi membaca tentang pedang patah. Ayah Nef bukanlah warisan sejak lahir. Faktanya, dia berasal dari latar belakang yang sangat sederhana, dan bangkit dari ketidakjelasan mutlak menjadi puncak ketenaran hanya berkat bakat dan kejeniusannya dalam pertempuran. Dia adalah orang miskin yang telah memenangkan hati seorang putri dan menjadi pewaris klan yang paling dihormati dalam sejarah manusia. Narasi buku membingkai sejarah dengan cara yang menunjukkan bahwa pedang patah telah patah hati karena kematian istrinya. Dan kehilangan inilah yang mendorongnya untuk naik lebih tinggi dan menantang mimpi buruk ketiga. Ajaibnya, pedang patah berhasil menjadi orang suci pertama. Namun, tidak ada akhir yang bahagia dari kisahnya. Hanya beberapa tahun kemudian, dia tewas di alam impian saat menjelajahi wilayah yang nantinya akan dikategorikan sebagai zona kematian. Buku itu diakhiri dengan penghormatan panjang lebar kepada 2 pahlawan legendaris dan penjelasan tentang betapa pentingnya kontribusi mereka bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran umat manusia di masa depan. Sunni menutup buku itu dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar omong kosong. Dia mungkin tidak berpendidikan, tetapi seperti kebanyakan orang di pinggiran, Sunni memiliki keterampilan naluriah untuk mengenali propaganda dan membaca yang tersirat dari pernyataan resmi. Dan inilah buku itu, versi peristiwa yang dibumbui sebagian fiksi yang disukai pemerintah untuk diberikan kepada orang-orang. Kebenaran itu sulit didapat. Ada beberapa hal tentang dugaan sejarah klan api abadi yang tidak masuk akal bagi Sunni. Yang pertama adalah keadaan kematian tragis Smile of Heaven. Di atas kertas, semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi Sunni tahu bahwa dia sebenarnya tidak mati, setidaknya tidak dalam arti kata tradisional. Dia hollow. Tapi bagaimana dia bisa menjadi hollow? Menurut buku itu, pada saat itu pedang patah sudah menjadi seorang guru. Keduanya adalah mitra baik dalam hidup maupun dalam pertempuran, memimpin kelompok mereka bersama. Itu menunjukkan bahwa Smile of Heaven adalah seorang guru juga. Tetapi Master melakukan perjalanan ke alam mimpi secara fisik sebagai lawan dari roh, seperti yang dilakukan oleh Sleeper and Awaken. Tidak akan ada tubuh tanpa jiwa yang tertinggal jika dia meninggal di sana, jadi bagaimana mungkin? Garis waktu tidak bertambah. Poin kedua yang dipertanyakan adalah kematian Broken Sword sendiri. Orang suci adalah makhluk yang sangat kuat, dan membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Bahkan ketika bertemu dengan musuh yang luar biasa, seorang suci seharusnya setidaknya bisa melarikan diri. Orang suci tidak mati kecuali mereka memiliki alasan untuk bertahan dan berjuang sampai nafas terakhir. Satu-satunya makhluk yang dapat membunuh mereka secara instan terlalu kuat dan jarang untuk tersandung secara acak, bahkan ketika menjelajahi wilayah yang tidak diketahui di alam impian. Akankah pedang patah begitu sembrono dan keras kepala? Mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri yang membutuhkan perawatan dan perlindungannya? Pendekar pedang legendaris itu tidak menyerang Sunni sebagai seseorang yang akan membiarkan dirinya mati dengan mudah. Kecuali ada kekuatan lain yang terlibat. Dan akhirnya, ada anggota lain dari kelompoknya.
Sunni membisikkan nama mereka, Pedang Patah, Senyum Surga, Asterion, Kisong, Anvil of the Valor Clan. Asterion, Kisong, landasan keberanian. Aster, Song, Vale. Shadow Slave bab 368 Aster, Song, Vale. Sunni menghabiskan beberapa jam membaca buku tentang sejarah buku klan abadi, dan sekarang, akhirnya, dia mulai mengantuk. Tidak sampai harus menggunakan stimulan yang diberikan oleh Master Jet, tapi cukup untuk membuatnya lebih sulit berkonsentrasi. Menggosok wajahnya, dia secara mental mengulangi nama-nama rekan Pedang Patah. Para pejuang brilian yang telah menjadi orang suci pertama umat manusia. Asterion, Kisong, Anvil dari klan Valor. Apakah mereka Aster, Song, dan Vale? Meskipun tidak persis sama, nama-nama anggota kelompok legendaris itu terlalu mirip dengan 3 kata yang Nevis pernah katakan kepadanya untuk tidak pernah diucapkan dengan lantang. Di antara beberapa kata lainnya. Untuk menjadi sekadar kebetulan, mari kita lihat. Apa yang sebenarnya saya ketahui tentang semua itu? Sunni tahu bahwa 3 kata itu memiliki arti yang cukup untuk membebaskan Nev dari kabut kutukan pikiran Soul Devourer, setidaknya sebagian. Dia telah bereaksi terhadap mereka dengan sangat kuat. Sedemikian rupa sehingga Sunni sebenarnya sedikit takut akan nyawanya di sana. Dia juga mengajukan pertanyaan aneh kepadanya. Dia mengulanginya dalam hati, berhati-hati untuk tidak mengatakan apapun dengan lantang. Domain mana yang Anda miliki? Sunni tidak tahu apa domain itu huruf kapital saat itu. Dan dia tidak tahu sekarang. Tapi dia memang yakin ada huruf kapital di sana. Dia juga curiga bahwa orang-orang yang berusaha membunuh Nevis selama sebagian besar hidupnya terkait dengan domain misterius ini. Yang berarti caster juga begitu. Dari situ, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa domain dan penguasa, yang tampaknya menghendaki penghancuran klan api abadi, diikat menjadi satu, atau lebih mungkin sama. Dan semua itu ada hubungannya dengan kenangan silsilah dan atribut yang mereka berikan, seperti atribut api yang digambarkan sebagai silsilah Dewa Matahari. Atau Blood Wave miliknya, yang tampaknya tidak lengkap dan terlarang. Sunni memijat pelipisnya dan mendesah. Untuk waktu yang lama, dia tidak tahu apa arti Aster, Song, dan Vale. Tapi setelah bertemu Seisan, putri angkat dari klan besar Song, dia mulai curiga bahwa mereka adalah nama dari 3 klan warisan yang bertanggung jawab atas berbagai percobaan pembunuhan terhadap Nev. Klan api abadi. Bukan hanya karena ketidaksukaannya terhadap pusaka, tetapi juga karena betapa anehnya Changing Star menggambarkan hubungannya dengan Handmaiden, terpercaya? Tidak juga. Tidak pernah, sebenarnya. Mengapa Nevis mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mempercayai Seisan? Mungkin karena Seisan milik salah satu klan yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya. Itu adalah asumsi yang logis. Tapi sekarang, Sunni melihat bahwa, mungkin, dia salah. Mungkin Aster, Song, dan Vale bukanlah nama klan. Mungkin, ini adalah nama panggilan milik 3 orang. Asterion, Kisong, dan Anvil of Clan Valor. Mereka adalah rekan Pedang Patah, dan karena itu, Nevis harus sering bertemu dengan mereka sebelum ayahnya meninggal. Baik Pedang Patah sendiri maupun putrinya tidak akan memanggil mereka dengan nama lengkap mereka. Apa yang akan dia sebut mereka? Paman Aster, Bibi Lagu. Sunni menunduk, ekspresi gelap muncul di wajahnya. Jika ini benar-benar orang-orang yang kemudian mengirim banyak pembunuh untuk memburu gadis kecil yang mempercayai mereka, maka kebencian Nevis terhadap mereka akan mudah dijelaskan.
Ini juga akan mudah untuk menjelaskan bagaimana bakat dan kemungkinan Saint of Broken Sword telah mati. Mungkin dia ditusuk dari belakang oleh orang yang paling dia percayai. Meskipun tidak ada bukti, semuanya masuk akal. Sunni merasa bahwa dia berada di jalur yang benar. Tapi bagaimana Asterion, Kisong, dan Anvil of Clan Valor terhubung dengan penguasa misterius? Apakah mereka melayani mereka, atau matanya melebar? Kecurigaan mengerikan memasuki pikirannya. Bukan kecurigaan. Sebuah kepastian. Itu mereka. Mereka adalah penguasa. Pengungkapan itu menghantamnya seperti badai topan, terlalu luas untuk dipahami sekaligus. Dan kunci dari itu adalah sebuah kalimat sederhana yang pernah Nephis katakan kepadanya saat diliputi oleh emosi yang kuat. Bagaimana dia melewatkannya? Kembali ketika mereka berselisih di gang sepi di pemukiman luar, Nef berkata, "Kamu pikir Gunlauk bisa menghentikanku? Menurutmu Valen Terror bisa menghentikanku? Ketiga hantu itu bisa menghentikanku? Tidak. Sunni, tidak ada yang akan menghentikan saya. Siapapun yang berani akan mati. Saya akan membunuh mereka semua." Dia telah mendaftarkan musuh-musuhnya. Dia mendaftarkan mereka dalam urutan besarnya. Pertama Gunlauk, lalu Crimson Terror. Dan kemudian, penguasa. 3 hantu, Aster, Lagu, dan Vale. Tepat saat dia berusaha mengatasi gagasan itu, kesadaran menakutkan lainnya muncul di benak Sunni. Dia bergidik. Mengingat hal lain yang dikatakan Nephis, dia kemudian bergumam pelan. "Tidak, aku tidak akan menjadi orang pertama yang menaklukkan mimpi buruk keempat. Aku akan menjadi orang pertama yang menaklukkan setiap mimpi buruk." Saat itu, dia memahaminya sebagai yang ingin menjadi orang pertama yang mengalahkan mimpi buruk keempat, serta yang lainnya. Tapi kata-katanya bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Di antara yang bangkit, ada kesepakatan umum bahwa nama-nama pangkat bukanlah kebetulan. Banyak orang berpikir bahwa kata-kata yang digunakan oleh mantra menggambarkan pendakian menuju ketuhanan. Atau turun ke kata-kata kotor, sejauh menyangkut makhluk mimpi buruk. Dalam banyak hal, kedua jalur ini merupakan cerminan satu sama lain. Seseorang dari peringkat ketiga digambarkan sebagai naik, karena mereka naik di atas sifat manusia mereka. Makhluk dengan peringkat yang sama disebut jatuh. Langkah ini berkaitan dengan kenaikan, atau kebalikannya. Seseorang dari peringkat keempat digambarkan sebagai transenden, karena mereka telah melampaui yang duniawi dan mengambil beberapa kualitas dari yang ilahi. Makhluk dengan peringkat yang sama disebut rusak. Langkah ini berkaitan dengan transformasi. Bukan kebetulan bahwa kemampuan aspek yang diterima orang suci disebut kemampuan transformasi. Langkah selanjutnya juga memiliki arti khusus. Itu mewakili otoritas dan pemerintahan. Baik itu tertinggi atau hebat, makhluk pada level itu dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan mengerahkannya ke dunia. Langkah kelima dari hierarki kelas hampir sama, memungkinkan makhluk mimpi buruk untuk membuat dan mengendalikan pasukan antek-antek yang lebih rendah. Makhluk seperti itu disebut tiran. Lalu, akan disebut apa manusia yang telah mencapai pangkat tertinggi? Sunni gemetar. Seorang penguasa. Nephis tidak bermaksud bahwa dia tidak hanya akan menjadi manusia pertama yang menaklukkan mimpi buruk keempat, tetapi juga yang lainnya. Dia bermaksud bahwa dia akan menjadi yang pertama menaklukkan kelima, keenam, dan ketujuh. Karena mimpi buruk keempat telah ditaklukkan, Dewa Ki dari klan besar Song, Anvil dari klan besar Valor, dan seseorang bernama Asterion telah menaklukkannya.
Dan pedang patah dari api abadi. Pedang patah telah terbunuh secara misterius dalam prosesnya. Aster, Song, dan Vale telah kembali dari mimpi buruk keempat dengan otoritas baru, sementara pedang patah musnah. Apa itu domain? Mungkin ekspresi dari kemampuan aspek kelima yang mereka terima, yang spesial, seperti kemampuan transformasi khusus yang dimiliki para orang suci. Dan, untuk beberapa alasan, mereka telah memilih untuk merahasiakan pencapaian mereka, alih-alih menggunakan pengaruh mereka pada umat manusia dari bayang-bayang. Bukankah aneh, bahwa nama mereka praktis menghilang dari halaman sejarah setelah pedang patah mati? Bagaimanapun, mereka adalah orang pertama yang menjadi orang suci. Tidak jika mereka memilih untuk menyembunyikannya. Bukankah aneh bahwa caster dari klan Hanli tampak begitu setia kepada penguasa misterius yang telah memerintahkannya untuk membunuh putri terakhir dari klan Immortal Flame? Tidak jika mereka adalah kekuatan sebenarnya di balik klan legasi yang hebat, yang menjadi tanggungan klannya yang lebih rendah. Bukankah sulit untuk percaya bahwa ada kata-kata yang bisa membunuh hanya dengan mengenal seseorang? Tidak jika kata-kata itu adalah nama dari 3 penguasa tertinggi yang memilih untuk tidak disebutkan namanya. Sunni mengerang sedikit, lalu menutupi wajahnya dengan tangannya. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Kenapa aku harus pergi dan melibatkan diri dalam semua omong kosong ini? Dia merasa bahwa hidupnya menjadi jauh lebih rumit. Shadow Slave Bab 369 Pasukan Tersembunyi. Sunni menghabiskan beberapa waktu menatap tumpukan buku di depannya dengan ekspresi gelap. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas berat. Jadi, ada kekuatan tersembunyi di luar sana yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Otoritas itu tidak terlihat sekaligus menakutkan. Dan sekarang, dia tahu nama mereka. Penguasa setidaknya sekuat pemerintah, atau bahkan mungkin lebih kuat. Hubungan yang tepat antara dua kekuatan hegemonik ini, satu pejabat, yang lain rahasia, tidak jelas, tetapi untuk saat ini. Mengetahui sepenuhnya otoritas yang ada di tangan penguasa tidaklah begitu penting. Namun, penting untuk mengetahui bahwa dunia sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Itu jauh lebih berbahaya. Mengapa? Karena jika ada satu hal yang dimiliki oleh semua pemegang otoritas, itu adalah permusuhan terhadap orang lain yang melanggar batas kekuasaan mereka. Itu hanya sifat manusia. Di antara yang kuat, hanya satu entitas yang bisa menjadi yang terkuat. Jadi, entitas itu selalu mengkhawatirkan orang lain yang semakin kuat. Bos geng kriminal di pinggiran selalu paranoid terhadap letnan mereka yang merebut mereka, dan cenderung dengan kasar menyingkirkan mereka yang terlalu sukses. Di kota kegelapan, Gunlauk memerintah dengan tangan besi, menghancurkan siapa saja yang berani menjadi kuat tanpa tunduk pada kekuasaannya. Dan Sovereigns akan sama saja. Karena Sunni sudah sangat kuat tanpa alasan, setidaknya untuk orang seusianya, dan memiliki potensi yang bahkan lebih menakutkan. Penguasa tidak akan pernah membiarkannya berada di luar kendali mereka. Untungnya, mereka belum mengetahui sejauh mana sebenarnya kekuatannya. Tetapi karena tujuan utamanya adalah untuk menjadi lebih kuat sekuat yang dia bisa, secepat mungkin, untuk tidak tertinggal dari Nevis itu. Akan menjadi masalah. Tiba-tiba, beberapa hal tentang masyarakat yang bangkit menjadi lebih jelas. Dahulu kala, Sunni mengetahui bahwa Master Jet tidak mungkin menjadi orang suci. Rupanya, seseorang harus memiliki tim pendamping yang luar biasa dan banyak dukungan untuk mencoba menaklukkan mimpi buruk ketiga, dan dia kekurangan keduanya karena kepribadiannya yang bermasalah.
Akankah penguasa mengizinkan seseorang di luar jangkauan mereka untuk menjadi orang suci? Sebagian besar sumber daya dan pengetahuan tentang alam impian dimiliki oleh klan warisan. Terutama jika berkaitan dengan pangkat yang lebih tinggi. Dan klan dikendalikan oleh penguasa. Yang pada dasarnya berarti bahwa mereka dapat mencegah siapapun menjadi orang suci hanya dengan menolak dukungan mereka. Berapa banyak master berbakat seperti Jet yang ditekan agar tidak tumbuh lebih kuat karena mereka tidak melayani salah satu supremes? Setidaknya ada beberapa orang suci yang melayani pemerintah. Kepada siapa mereka benar-benar setia? Benci. Aku sangat membencinya. Tentu saja Sunni tahu bahwa semua ini hanyalah dugaannya. Namun, satu hal yang pasti, pilihan yang diberikan kepadanya oleh Master Jet tidak semudah yang dia pikirkan. Sebenarnya, dia tidak memutuskan antara klan besar, klan kecil, pemerintah, dan kemerdekaan. Dia memutuskan antara masuk ke dalam pelayanan kepada penguasa atau menolaknya. Dan pilihan itu semakin diperketat oleh hubungannya dengan Changing Star. Kutukan. Sambil mendesah, Sunni menatap rak buku yang mengelilinginya, lalu berdiri. Dia harus mendapatkan beberapa buku lagi untuk dibaca. Berjam-jam kemudian, dia dengan lelah menyingkirkan yang terakhir dan menggosok wajahnya. Sekarang dia telah menyerap banyak pengetahuan tentang geografi dan situasi alam mimpi saat ini, benih rencana mulai terbentuk di benaknya. Namun, dia masih membutuhkan lebih banyak informasi. Namun, dia tidak akan dapat menemukannya di sini. Untuk itu, dia harus mengunjungi seorang kenalan lama. Namun, satu hal yang dia temukan adalah sedikit lebih banyak informasi tentang penguasa. Asterion, Qisong, dan Anvil of Valor. Yang terakhir mungkin yang paling terkenal. Seorang pewaris klan besar, dia disebutkan berkali-kali dalam teks yang menggambarkan ekspansi manusia ke wilayah utara alam impian, serta sejarah Bastion. Salah satu dari 3 benteng utama manusia di alam impian. Faktanya, dia tampaknya bertanggung jawab untuk membunuh Titan yang jenazahnya kemudian digunakan untuk membuat kursi yang diduduki Sunni saat ini. Kuat. Namun, kemudian, jejak Saint Anvil menghilang. Tidak disebutkan tentang kematiannya, tetapi kekuasaan klan Valor sekarang berada di tangan sepupunya. Setidaknya secara resmi, Qisong hanya sedikit kurang terkenal. Tidak seperti Anvil of Vale, dia berasal dari salah satu klan legasi yang lebih rendah, dan dengan tangannya dia diangkat ke status yang hebat. Benteng klan Song, Ravenheart, adalah pemukiman manusia besar kedua di alam impian. Lingkup pengaruhnya dipisahkan dari 2 wilayah lainnya oleh wilayah yang sangat mengerikan. Perbatasan dengan klan Valor sangat mematikan, tetapi juga agak tipis. Dari apa yang bisa dipelajari Sunni, Qisong masih menjadi penguasa klannya, meskipun dia jarang muncul di depan umum. Dia dikenal sebagai orang yang baik hati dan dermawan, tapi hanya itu informasi yang bisa dia temukan. Tampaknya putri angkatnya yang kebanyakan bertindak atas namanya. Seisan adalah salah satunya, meskipun dia terjebak di Forgotten Shore terlalu lama untuk disebutkan dimanapun. Dan terakhir, ada seorang pria bernama Asterion. Dia yang paling misterius dari ketiganya. Sepertinya tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan kemana dia pergi setelah kelompok pedang patah dibubarkan. Bahkan, hampir tidak ada penyebutan dia sama sekali. Asterion tidak terhubung dengan klan legasi besar ketiga, setidaknya dari penampilannya. Atau klan yang lebih rendah, dalam hal ini. Sunni bahkan tidak tahu kapan dan di mana dia dilahirkan, apalagi dia masih hidup. Bahkan dalam teks yang menjelaskan perbuatan pedang patah dan rekan-rekannya,
Nama Asterion hanya disebutkan secara sepintas, seolah-olah dia tidak pernah memberikan kontribusi penting apapun. Sunni menggelengkan kepalanya dan merengut. Biar ku tebak, dia yang paling menakutkan dari ketiganya. Itu adalah kesimpulan yang mudah dibuat, karena butuh seseorang untuk mengetahuinya. Sunni sendiri jarang disebut-sebut dan cenderung menyembunyikan kontribusinya. Kepalaku sakit. Bagian terburuknya adalah ini hanya setengah dari semua penelitian yang harus dia lakukan. Dia telah cukup belajar tentang posisi manusia di alam mimpi dan penguasa. Sekarang, dia harus belajar sebanyak mungkin tentang para dewa, Dasmon, dan yang tidak dikenal. Sudah waktunya untuk mengunjungi Guru Julius. Tentu saja, Sunni tidak bisa mengunjungi instruktur lamanya dengan tangan hampa. Mendorong buku-buku itu ke samping, dia mengaktifkan terminal yang disematkan ke dalam meja, menunggu beberapa saat, dan kemudian mengetik. Semua Forgotten Shore dipisahkan menjadi 3 bagian, salah satunya Shadow Slave bab 370 laporan eksplorasi. Sunni membutuhkan sisa malam itu untuk mengumpulkan semua informasi yang dia kumpulkan tentang Forgotten Shore menjadi laporan yang ringkas dan komprehensif. Mengetahui betapa bersemangatnya Guru Julius dalam meneliti alam mimpi, Sunni berusaha untuk tidak melewatkan detail penting apapun. Dia telah menggambarkan geografi dan lingkungan wilayah itu dengan kemampuan terbaiknya, termasuk semua tempat terkenal yang dia kunjungi atau dengar, serta sifat aneh dari laut gelap dan labirin. Dia juga menggambarkan sebagian besar makhluk mimpi buruk yang pernah dia lihat, temui, atau lawan. Tuliskan semua yang dia ketahui tentang kekuatan, perilaku, dan kelemahan mereka. Tulis melalui lensa pengalamannya sendiri di mana dia bisa. Jika memungkinkan, dia memasukkan informasi yang diterima langsung dari mantra, lengkap dengan deskripsi kenangan dan gema yang dia ketahui. Tentu saja, dia menyediakan teks-teks itu baik dalam bahasa manusia maupun dalam bahasa rahasia. Terakhir, dia telah menuliskan hasil penjelajahan dan kajiannya tentang sejarah Forgotten Shore, menjelaskan secara detail setiap ukiran, setiap mozaik, dan setiap mural yang pernah dilihatnya. Dia juga menambahkan teorinya tentang apa yang terjadi pada peradaban kuno, serta pengamatannya tentang bagaimana orang-orang kuno di Forgotten Shore hidup sebelum kejatuhan. Tentu saja, ada hal-hal yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Sunni menghilangkan apapun yang berkaitan dengan sarang burung pencuri keji, penenun, dan ruang bawah tanah di bawah reruntuhan katedral. Dia tidak menyebut Stone Saint, pertama karena dia ingin merahasiakan keberadaannya, dan kedua karena dia terhubung dengan yang tidak dikenal. Dia juga menghindari menyebutkan pertempurannya melawan golem karang dan pembuangan laut terkutuk, serta nasib Crimson Terror dan penghancuran matahari buatan dan Spire itu sendiri. Sejauh menyangkut semua orang, Sunni telah pergi melalui gerbang bersama para pemimpi lainnya. Tidak ada yang memperhatikan keberadaannya di menit-menit terakhir itu, dan dia ingin tetap seperti itu. Ya, tak seorang pun kecuali Evie dan Casey, tapi dia cukup yakin bahwa mereka akan merahasiakan hal-hal tertentu. Dan bahkan jika mereka gagal menutup mulut, Sunni punya cara untuk menjelaskan tindakannya tanpa mengungkapkan kebenaran. Menyelesaikan laporannya, Sunni bersandar lelah di sandaran kursinya dan menatap layar. Di sana, judul panjang ditampilkan, laporan eksplorasi di pantai yang terlupakan, oleh Awaken Sunless. Kupikir itu cukup bagus. Sunni tidak tahu cara menulis makalah akademis atau laporan lapangan yang tepat dalam hal ini.
Jadi dia telah menulis dan menyusun dokumen ini dengan cara yang paling membantu dirinya yang lebih muda setahun yang lalu, ketika dia memasuki Forgotten Shore tanpa mengetahui apapun tentangnya. Manual seperti ini akan membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Sambil mendesah, Sunny mengirimkan laporan itu ke komunikatornya, lalu mematikan terminal dan berdiri. Meregangkan tubuhnya yang lelah, dia sedikit bergoyang dan menguap. Sudah 2 hari sejak dia kembali ke dunia nyata, jadi kelelahan perlahan menumpuk. Segera, dia harus mulai menggunakan stimulan yang diberikan kepadanya oleh Master Jet. Tapi saat itu belum tiba. Sunny menjauh dari meja, lalu sedikit ragu dan kembali mengambil beberapa buku dari tumpukan yang teratur. Dia mengembalikannya ke rak yang tepat. Setelah setiap buku kembali ke tempatnya semula, dia mengangguk puas dan akhirnya meninggalkan perpustakaan. Tempat yang sangat menarik. Saya suka di sana. Melihat kembali bangunan sederhana itu. Sunny menghirup udara musim dingin dan mengingat deskripsi topeng penenun. Penenun percaya bahwa pengetahuan adalah asal mula kekuatan, dan selalu bersembunyi di balik banyak kebohongan. Apa yang akan dipikirkan iblis takdir tentang tempat ini? Bagaimanapun, itu adalah istana pengetahuan. Sunny teringat halaman-halaman tipuan yang menyajikan versi sejarah yang sudah dicuci dan dipoles dan tersenyum. Ya, tapi itu juga istana kebohongan. Rasanya aneh kembali ke kompleks penidur. Bangunan berbenteng rendah itu seperti yang diingatnya, hanya terbebani oleh lebih banyak salju. Sunny tidak menghabiskan banyak waktu di sini, tetapi hari-hari sebelum titik balik matahari musim dingin adalah beberapa yang paling berkesan dalam hidupnya. Begitu banyak kegembiraan, begitu banyak ketakutan. Siapa yang tahu bahwa dia tidak akan melihatnya lagi selama lebih dari setahun? Memasuki aula yang sudah dikenalnya, dia melihat sekeliling, setengah berharap melihat kerumunan sleeper yang gugup. Tapi, tentu saja, tidak ada seorang pun di sekitar. Semua orang telah pergi untuk usaha pertama mereka ke alam impian, dan masih terlalu dini bagi para pemimpi tahun depan untuk tiba. Berjalan melalui aula kosong, dia menemukan jalan ke tingkat yang lebih rendah dari kompleks dan mendekati ruang kelas penyelamatan hutan belantara, yang juga berfungsi sebagai kantor guru Julius. Membuka pintu, dia melihat kamar yang luas dan didekorasi dengan selera tinggi tempat dia menghabiskan sebagian besar waktu singkatnya di akademi. Tiba-tiba, Sunny diliputi gelombang nostalgia. Kamu gila, kamu terlalu muda untuk bernostalgia tentang masa lalu yang indah. Mentornya tidak berada di tempat biasanya, duduk di belakang meja kayu lebar. Sebaliknya, lelaki tua itu berdiri di depan kotak kaca, mempelajari tengkorak makhluk ganas yang tersimpan di dalamnya dan mencatat. Dia tidak berubah sama sekali. Guru Julius masih tua, dengan rambut abu-abu acak-acakan, mata linglung, dan sepasang alis lebat yang sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Postur dan ekspresinya penuh dengan melankolis yang tenang. Namun, begitu dia mendengar seseorang memasuki ruang kelas, wajahnya berubah, menjadi bersemangat dan ingin tahu sekali lagi. Berbalik, lelaki tua itu menatap pengunjung dengan bingung. Kemudian, wajahnya tiba-tiba bersinar dengan senyum yang cerah dan menular. Sunny, anakku,